Pemirsa N2S TV, salam dari Bejana Hidup. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan suatu keadaan, katakanlah dengan judul sedikit tapi bernilai. Suatu ketika ada orang-orang yang memberikan sumbangan bantuan kepada orang lain, tetapi pada akhir acara itu ditutup dengan kalimat yang berbunyi, "Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah sumbangan yang dapat saya berikan. Kalau banyak, tandanya ada. Kalau sedikit, tandanya ingat." Bunyi kalimat itu seakan mengandung unsur mengingatkan kita bahwa orang-orang yang menerima sumbangan atau bantuan itu memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Contoh lain, pemirsa, kalau suatu ketika kita menikmati satu makanan, apakah itu di rumah makan, apakah di restoran, makanan itu sudah tersajikan dan kita mencicipi dan menikmatinya. Apa yang kita rasakan? Makanan yang dalam porsi besar itu adalah satuan yang cukup besar, semisal gulai ikan. Di sana ada satuan santan yang melemakkan rasa kuah atau sausnya. Tetapi dalam satuan yang kecil-kecil ada rasa asin dari garam. Kemudian juga ada rasa asam dari perasan air asam. Atau rasa yang lain yang semuanya disatukan dalam struktur yang besar tadi, dalam gulai yang besar tadi, tetapi hanya sedikit-sedikit diberikan dalam satuan yang besar itu. Bisa kita bayangkan kalau misalnya 1 kilogram daging sama juga 1 kilogram garam, atau 1 kilogram cabai, semuanya disamakan. Apa yang terjadi, pemirsa? Makanan itu pasti tidak akan ternikmati. Mengapa? Rasanya sudah tidak karu-karuan lagi. Begitu jugalah rupanya dalam konteks hidup dan kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalankan sikap, perilaku, dan mengembangkan budaya hidup. Dari satu kelompok yang besar, semisal organisasi atau satuan yang lebih kecil, mungkin pada unit kerja, ada orang-orang satuan yang berjumlah besar, tetapi ada juga satuan-satuan yang kecil. Contohnya, misalnya jumlah karyawan 25 orang. Tentu mandor atau pengawas tidak akan 25 orang. Artinya mungkin hanya 1 orang untuk 25 orang. Satuan yang besar memerlukan 1 yang kecil, dan 1 kecil bisa memanfaatkan dan memberdayakan satuan yang besar. Contoh lain, pemirsa, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, dalam kaitannya sebagai kelompok masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada kelompok-kelompok mayoritas, ada kelompok-kelompok minoritas. Tetapi pemirsa, maaf, saya tidak membicarakan
mana yang mayoritas, mana yang minoritas. Inti bahasan kita adalah bahwa sesungguhnya walaupun kecil, walaupun sedikit, dia akan sangat bermanfaat untuk menyumbangkan sesuatu kepada kelompok yang besar. Contoh sederhananya, dalam kelompok masyarakat, di sebuah daerah atau di sebuah kota yang terdiri dari beberapa suku dan katakanlah atau ras bangsa, yang sedikit menyumbang kepada yang besar, seandainya yang sedikit atau kelompok yang kecil ini menjadi gula, maka dia akan memberi rasa manis pada kelompok yang besar itu. Begitu juga andai menjadi garam, garam yang sedikit itu akan memberi rasa penguatan kepada kelompok yang besar itu. Sebaliknya pemirsa, kita pun harus menyadari bahwa kelompok-kelompok besar itu tidak akan punya arti tanpa kelompok-kelompok yang kecil yang memberikan rasa manis kepada kelompok besar itu, atau memberikan rasa sesuatu yang berbeda untuk kelompok besar itu. Kesimpulannya pemirsa, baik yang besar maupun yang kecil saling membutuhkan dan saling melengkapi. Akhirnya pemirsa, marilah kita sadari bahwa dalam hidup dan hubungan antar manusia, kondisi-kondisi itu selayaknya kita jaga dan kita pelihara. Saling menghormati, saling menjaga, bahkan saling tidak mencurigai, tidak saling melukai. Pemirsa, yang besar memerlukan yang kecil memerlukan dan melengkapi kepada yang besar. Semoga menjadi inspirasi dan renungan bagi kita dalam kehidupan kita yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.